Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat minuman atau dessert yang super enak. Ya, dari penampakannya teman-teman sudah tahu ya, ini adalah es teler. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat main ke suatu kota dan tertarik dengan suatu kerumunan nih. Ternyata ada orang yang jualan es teler sultan. Dan setelah aku cobain es telernya, nggak heran deh kenapa banyak orang yang mau beli. Karena rasanya beneran enak banget dengan saus yang creamy, isian yang banyak, dan harganya yang murah meriah. Setelah aku coba buat, aku nemuin nih resep rahasianya. Gak perlu pakai bahan-bahan yang mahal, kamu udah bisa membuat es teler super enak kayak gini. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini hingga selesai agar anti gagal. Oke, bahan pertama yang aku akan buat sekarang adalah sagu mutiara. Didihkan 500 ml air, lalu kita masukkan 100 gram sagu mutiaranya. Sagu mutiaranya akan aku rebus dengan teknik 5-30-10 agar irit gas ya. Setelah 5 menit kita didihkan, bisa kita matikan apinya lalu diamkan dalam keadaan tertutup selama 30 menit. Setelah 30 menit bisa kita aduk-aduk rata seperti ini biar nggak menempel ya si sagu mutiaranya di bawah. Lalu kita nyalakan lagi apinya dan ini akan aku tambahkan pewarna pink agar nanti warna sagu mutiaranya makin cantik. Aku tambahkan pewarnanya sekitar setengah sendok teh aja, lalu kita aduk rata seperti ini. Dan setelah mendidih seperti ini, kita masak kembali selama 10 menit sambil ditutup. Nah, setelah 10 menit kita matikan apinya dan sagu mutiaranya ini udah matang ya. Dan agar sagu mutiaranya nggak lengket, ini aku cuci dengan air layak minum kayak gini. Setelah itu kita tiriskan dan kita taruh di wadah yang lain. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, warnanya cantik banget dan sagu mutiaranya juga nggak saling menempel. Selanjutnya aku akan membuat jelly. Ini aku pakai satu bungkus Nutrijel ukuran besar atau sekitar 15 gram beratnya. Lalu kita tambahkan 100 gram gula. Setelah itu kita masukkan secara bertahap 700 ml air sambil diaduk agar tidak ada yang bergerindil. Oh ya, ini sebenarnya aku membuat jelinya sesuai dengan step-step yang dianjurkan di belakang kemasan. Tapi memang aku sengaja mengurangi takaran gulanya agar jelinya tidak terlalu manis karena nanti akan kita campurkan dengan sausnya. Setelah jelinya ini kita masak hingga mendidih seperti ini kita bisa matikan api kompornya. Oh ya, tips dari aku ya, kalau teman-teman nggak pengen jelinya berair karena mungkin teman-teman membuat jelinya malam dan baru dipakai pagi, teman-teman bisa menambahkan setengah sendok teh agar-agar saat membuat jelly ini. Nah, ini karena aku langsung pakai jadi aku nggak kasih agar-agar ya. Lanjut jelinya kita masukkan ke wadah. Ini aku pakai tin wall ukuran 400 ml yang aku bagi dua ini jelinya ya, karena aku akan membuat dua rasa. Yang hijau ini aku tambahkan pasta pandan secukupnya, sedangkan yang kuning ini aku beri pasta durian secukupnya. Nah, setelah diaduk rata seperti ini kita diamkan dulu hingga set. Selanjutnya kita akan membuat daging kelapa KW. Aku pakai satu bungkus Nutrijel ukuran kecil atau sekitar 10 gram. Lalu bisa kita tambahkan 50 gram gula. Lagi-lagi ini aku pakai gulanya setengah takaran dari yang dianjurkan ya. Lanjut masukkan santan cair sebanyak 400 ml atau bisa juga menggunakan 50 gram santan instan lalu ditambahkan air sebanyak 400 ml. Setelah itu kita masak sambil diaduk seperti ini hingga mendidih ya. Jika sudah mendidih, kita matikan apinya lalu cetak dalam wadah. Oh ya, sebenarnya lebih enak ya kalau kita menggunakan daging kelapa asli. Tapi karena kita ingin membuat es teler yang murah meriah, jadi kita menggunakan kelapa KW ini. Selanjutnya, bagian terpenting yaitu kita akan membuat kuah dari es telernya. Masukkan 100 gram creamer bubuk, lalu tambahkan 220-250 gram gula. Tambahkan juga 100 gram santan instan. Lalu agar kelihatan kuahnya pekat atau kental bisa kita tambahkan 2 sendok makan maizena. Untuk penyimbang rasa aku tambahkan juga setengah sendok teh garam, lalu kita larutkan semuanya dalam 500 ml air. Airnya kita masukkan secara bertahap ya, sambil terus diaduk seperti ini biar nggak ada yang menggumpal. Jika sudah tercampur rata, bisa kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Gimana teman-teman, ekonomis banget kan kuahnya? Kita di sini nggak menggunakan susu cair atau susu evaporasi. Yang pasti harganya bakal lebih mahal. Tapi tenang aja, rasanya tetap enak dan creamy. Dan untuk isian lainnya, ini aku menggunakan potongan nangka. Terus ada juga alpukat dan cicau hitam.
Teman-teman juga bisa menggunakan isian lainnya ya, seperti selasi atau biji kolang-kaling, dan bisa teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing. Untuk nangkanya sendiri, ini aku potong nangkanya dengan bentuk kotak-kotak kayak gini. Dan untuk cincau hitamnya, ini aku potong juga kotak-kotak kayak gini. Oh ya, kalau teman-teman sulit menemukan cincau hitam ya, apalagi sekarang lagi nggak musim puasa kan. Jadi bisa teman-teman buat cincau hitamnya dari Nutrijel cincau hitam. Dan untuk alpukatnya, ini aku potong-potong kayak gini biar cantik. Tips dari aku, teman-teman pilih alpukatnya yang sudah benar-benar matang sempurna, jadi nggak akan ada yang pahit. Dan karena kemarin itu aku juga lihat ada yang varian durian, jadi ini akan aku tambahkan juga topping durian di atas es telernya. Untuk teman-teman yang ingin jualan dan ingin juga ada yang varian durian dari es telernya, agar lebih ekonomis teman-teman bisa menggunakan daging durian beku yang banyak dijual di toko-toko frozen food. Nah, jika jelinya sudah set, tinggal kita potong-potong kotak seperti ini. Dan ini jelinya sudah selesai, kita potong kotak-kotak jadi siap untuk digunakan. Lanjut kita akan kerok si daging kelapa KW-nya. Ini karena aku nggak punya kerokan ya atau serutan untuk kelapa, jadi aku pakai sendok kayak gini. Tapi lumayan banget ya hasilnya, kayak daging kelapa asli. Kalau teman-teman punya kerokan kelapa atau serutan kelapa, ini bakal lebih kayak kelapa asli deh. Dan ini semua topping atau isian dari es telernya sudah siap, termasuk juga kuahnya. Bisa teman-teman lihat ya, ini bervariasi banget, warna-warni cantik banget. Untuk kuahnya sendiri, ini juga sudah dingin dan bisa teman-teman lihat, ini kental ya kuahnya kayak gini. Lanjut kita siapkan es telernya, kita masukkan dulu 100 gram es batu, lalu tambahkan 1 sendok makan sagu mutiara, 1 sendok makan cincau hitam. Selanjutnya kita masukkan juga 1 sendok makan jelly yang warna hijau, lalu 1 sendok makan jelly yang warna kuning. Lalu masukkan kuah es telernya. Ini aku pakai centong sayur ukuran sedang ya teman-teman. Jadi untuk volume kuah yang aku masukkan itu sekitar 80-100 ml. Lalu tinggal kita beri topping kelapa, nangka, dan juga alpukat. Oh ya, jangan lupa tambahkan juga susu kental manis ya di atasnya sesuai dengan selera. Dan ini es teler varian originalnya udah siap, lanjut kita akan siapkan es teler varian durian. Stepnya sama aja, nanti akan beda di toppingnya. Bagi teman-teman yang jualan esnya ini nggak disiapin dadakan, saranku jangan menggunakan si cincau hitam ini. Teman-teman bisa menggantinya dengan jelly warna lainnya. Karena jika didiamkan, cincau hitam ini lama-kelamaan akan membuat kuahnya menjadi gelap. Dan teman-teman di sini bisa lihat sendiri ya, masing-masing toppingnya aku taruh sekitar 1 sendok makan. Jadi kita nggak pelit-pelit isiannya. Tapi walaupun begitu jangan khawatir, ini modalnya murah banget. Untuk 1 cup kayak gini, ini kita cuma butuh modal bahan baku sekitar Rp5.000 aja untuk varian yang non durian. Sedangkan untuk yang varian durian modalnya itu sekitar Rp7.000. Modal ini belum termasuk gas, listrik, dan juga kemasan yang digunakan ya. Jadi untuk perkiraan harga jualnya sendiri, dengan harga bahan baku yang aku beli di daerahku, untuk 1 cup es teler ini ukuran 400 ml aku pakai cupnya, bisa teman-teman jual sekitar Rp10.000 aja. Untuk perhitungan modal lebih rinci, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.